seperti ini yang diizinkan. Belakangnya dikasih bantal atau sesuatu yang mudah. Ini kenapa tidak boleh? Kenapa? Takut Ini nanti juga tidak boleh perutnya nih. tertekan, Bu. Tertindih. Kepencet, Ya Bu. tertekan ya. Kalau tertekan kenapa? Kalau tertekan kenapa nih? Nanti janinnya tidak ada ruang. Apa yang terjadi? Keguguran, Bu. aliran darah ke arah janin maka akan terhambat ya. Kemudian di sini dia nggak pakai bantal. Jadi seandainya seperti ini posisinya, ini harus ada bantalnya nih di bawah ini. Ini nggak tertekan, tapi nggak boleh. Kenapa? Kenapa yuk? Mbak Istiqomah. Kamu lihat apa no? Nih gambar yang saya tunjukkan nih nggak boleh kenapa? Padahal nggak tertekan tuh perutnya. Bu izin menjawab, Bu. Ya. Tidur terlentang dapat menyebabkan usus dan pembuluh darah besar dalam perut tertekan oleh beban dalam rahim yang berisi janin, Bu. Terus akan menyebabkan apa? Nek tertekan terus oleh beban janin menyebabkan apa? Berdampak pada sirkulasi darah ke jantung, Bu. Kalau berdampak, dampaknya apa? Yuk, yang lainnya juga dibantu. Diva, ayo Div. Dampaknya apa? Yulianita, dampaknya apa, Mak? Yang tadi telah disampaikan temanmu tadi. Tadi yang sampaikan siapa? Amalia ya? Iya, Bu. Nah, ayo, silakan dilengkapi. Amalia tadi udah jawab. Ada dampaknya apa? Ayo, Div. Sesak napas, darah rendah. Iya, darah rendah atau sering disebut dengan anemia. Darah rendah kok anemia? Hipotensi, betul. Anemia itu bukan darah rendah, sayang. Anemia itu kekurangan darah. Ya, kadar darahnya yang rendah, kadar Hb dalam darah itu rendah, itu anemia. Beda ya, sayang ya. Terus kalau yang tadi ada hipotermi. Lah, hipotermi apa? Termi apa? Kedinginan akut, Ibu. Suhu. Kalau suhu berarti iya enggak? Bukan. Tapi hipotensi. Nah, karena keadaan seperti itu namanya adalah hipotensi supinasi. Ya. Jadi ini tidur yang disarankan gitu. Tidur ini bagaimana, berbahayanya bagaimana, dan seterusnya. Posisi tidur yang harus diwaspadai mengapa? Miring kanan kenapa? Tidur dengan kaki lebih tinggi bagaimana? Nah, karena kelompok nggak menyajikan ini, coba disajikan dengan penuh, maka akan lebih mudah teman-temannya untuk memahami gitu ya. Kemudian coba ini, kalau ini disajikan, share screen saya ada kelihatan? Iya, Bu. Kalau ini disajikan maka akan pembaca akan lebih paham ternyata seperti itu, sehingga perlu untuk
eh, apa namanya ya, perlu ndak atau sejauh mana harus tahu bagaimana pada trimester 1, trimester 2 kepiye, engko terus trimester ketiga bagaimana gitu. Kemudian eh, di masing-masing itu bagaimana posisi apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dan sebaiknya kasus yang tidak dianjurkan itu apa gitu ya, sehingga masing-masing memang sih kelompok kebutuhan fisik ini banyak. Nah, karena kebutuhan fisik ini banyak, saya nggak ingin melanjut dulu kalau ini nggak dikuasai. Kenapa? Karena saya takut. Contohnya nih, orang terjadi abortus. Kalau abortus nggak boleh, kenapa? Karena plasenta sudah terbentuk, apalagi pada minggu pertama. Kalau dilakukan suatu kegiatan yang menggoyangkan, maka kemungkinan akan terjadi pengeluaran. Itu. Bagaimana pada perdarahan pervagina? Bagaimana pada plasenta previa? Serviks yang lemah, ketuban pecah dini, itu memang perlu untuk dilarang, istilahnya gitu. Sebaiknya tidak melakukan pada keadaan yang bagaimana. Kemudian posisi ini yang kalian juga perlu tahu bahwa ketika menyampaikan ini jangan dianggap sesuatu yang isaru, tapi pelajaran yang kita ambil itu adalah ilmiah. Sehingga ketika kalian nanti di lapangan, kalian akan ditanya oleh ibu hamil, oleh suaminya, bagaimana sebaiknya agar bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau tidak boleh karena apa? Kalau boleh itu akan berefek apa? Mengapa tidak boleh? Walaupun tadi sudah disampaikan, tapi ketika penyampaiannya kan secara verbal itu. Jadi ini adalah bahan-bahan ketika saudara melakukan pendidikan kesehatan pada ibu hamil, baik itu ibu hamil trimester 1 maupun ibu hamil trimester 2 dan 3 gitu. Ya. Kemudian apalagi tadi yang belum. Pemenang. Sama, pakaian juga demikian. Personal hygiene juga demikian. Misalkan kebutuhan fisik untuk cara berpakaian atau pakaian pada ibu yang hamil. Bagaimana sih cara pakaiannya, manfaatnya apa nih pakaian? Apakah lebih nyaman yang pakai apa namanya, pakai apa ya? Celana yang ketat, ataukah lebih nyaman yang pakai yang longgar, kendor, longgar, contohnya apa, daster misalkan gitu. Kemudian pakai pakaian dalam bagaimana yang bisa mendukung atau menyokong organ-organ dalam tubuh. Contohnya misalkan mame, karena mame itu sudah semakin membesar. Kemudian perut juga demikian, sudah semakin membesar. Kalau mau dikasih korset yang bentuknya seperti ini bagaimana? Ada korset yang khusus gitu. Dan ini ya harus disampaikan. Bagaimana dengan penggunaan sepatu ya, contohnya bagaimana gitu ya, harus lebih jelas. Kemudian apalagi yang belum, personal hygiene ya, posisi personal hygiene nih.
Personal hygiene apa saja? Ini penting sekali. Di mana personal hygiene tentang kuku, gigi, kemudian kebersihan, terutama adalah mandi, sampo, ya, kemudian cuci tangan, menyisir rambut, ya, pengelolaan pada rambut karena ibu hamil itu alopecia, udah rontok rambutnya. Kemudian juga tentang sikat gigi karena ibu hamil mengalami epulis, mudah berdarah giginya. Kenapa? Karena hormonalnya meningkat. Gitu. Ya, kemudian bagaimana seandainya ada kutunya? Boleh obat kutu enggak? Kasih apa? Cara menyisir rambut yang baik bagaimana? Apa yang perlu dihindari? Jangan pakai sisir yang tajam. Ya. Kemudian rutin di dalam mencuci rambut. Karena nanti ketika memberikan penkes pada ibu hamil itu saudara ya harus istilahnya harus memberikan contoh. Misalkan sisirnya seperti ini Bu, ini kalau seperti ini tajam dan ini jangan nanti membuat luka. Kemudian perlu yang ujungnya ada bunder-bundernya gitu. Karena itu akan membuat stimulus pada kulit kepala gitu. Perlu enggak untuk diberikan semacam vitamin pada kulit kepala gitu. Kemudian bagaimana dengan vulva hygiene? Dilakukan tindakan untuk kebersihan. Bagaimana dengan penggunaan obat-obatan ataukah dengan cara alamiah? Kalau misalkan pakai obat-obatan apa yang diizinkan dan sepengetahuan siapa perlu untuk tahu. Termasuk juga apakah masalah yang mungkin muncul pada alat genitalia pada perempuan. Gitu. Bagaimana dengan keputihan, bau, infeksi, bagaimana membersihkan genitalia, pakainya apa, arahnya dari mana, ya harus lebih dipahami. Jangan menggunakan bedak, apalagi sampai semprot minyak wangi yang mengandung alkohol. Itu kenapa? Karena daerah tersebut adalah banyak flora normal, jangan dipindah-pindah. Kalau nanti dipindah-pindah, kasihan nanti dari depan pindah belakang atau belakang pindah depan gitu, akan sangat bermakna sekali ketika itu digunakan oleh ibu yang hamil pada trimester 1, 2, 3. Ada lagi yang bisa didiskusikan? Untuk yang kelompok ini saya nanti minta tolong untuk diperbaiki ya, dilengkapi ya, itu contoh-contoh yang bisa saya berikan tadi, dilengkapi, kemudian nanti di-share-kan ke teman-teman. Untuk kelompok yang akan datang nanti juga dilengkapi, saya minta tolong, ini makanya saya stop dulu, tolong dilengkapi agar ketika kalian itu memberikan penkes kepada ibu hamil sudah mempunyai bahan gitu. Satu-satu nggak apa-apa, masa kalian panjang, jadi perlu untuk dikuasai dengan benar. Dan asuhan kebidanan pada kehamilan atau asuhan kebidanan ibu satu ini merupakan dasar untuk bisa menguasai kompetensi yang lain. Setelah kehamilan, maka persalinan, kemudian nifas, bayi baru lahir, dan seterusnya. Kemudian nanti ada KB, gadar, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada hal yang mungkin perlu untuk didiskusikan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu. Kemudian UDIM, saya tadi belum menyinggung UDIM. UDIM itu benar seperti yang tadi disampaikan tentang pengurangan natrium. Ya, karena natrium akan mengikat, sifatnya mengikat. Sehingga UDIM mungkin akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, hal yang penting dilakukan adalah
nutrisi, penjagaan nutrisi untuk bisa lebih bagus lagi, untuk bisa istilahnya itu dikomposisinya yang seimbang gitu. Jadi jangan terlalu banyak apa, jangan terlalu banyak apa. Kemudian sebetulnya yang paling kuat di sini adalah pengelolaan tentang manajemen stres, ya, pengelolaan tentang manajemen stres, karena manajemen stres ini sangat penting sekali ketika ibu hamil pada masa trimester 1 terutama. Ya, kenapa? Karena dia pembentukan atau organogram dari organ-organ tubuh, organogenesis, pembentukan dari organ-organ dalam tubuh ibu hamil, dalam tubuh janin. Nah, pada ibu hamil dengan trimester 3, kebutuhan itu pasti akan sangat dipentingkan karena dia akan persiapan di dalam persalinan. Sehingga pengelolaan agar ibu hamil itu tidak stres, ready untuk menyiapkan persalinan itu sangat penting sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Bu, kalau tanya tapi bukan materi hari ini boleh enggak Bu? Boleh. Izin bertanya, mengapa usia kehamilan itu dihitungnya berdasarkan HPHT itu loh Bu? Mengapa pada hari pertama haid terakhir? Kenapa bukan waktu haid keluarnya darah haid terakhir itu Bu? Itu. Kamu pertanyaannya mengapa tidak pada saat keluar darahnya yang terakhir? Nah, oke. Karena kalau keluar darahnya yang terakhir, stopnya itu seseorang berbeda-beda. Dan penghitungan mulai awal pertama kali keluar darah, hari pertama haid terakhir, itu proses di mana pesan dari saya dulu, proses di mana sirkulasi atau siklus menstruasi itu berlangsung. Jadi siklus menstruasi itu berlangsung dimulainya bukan pada hari terakhir dari menstruasi, tapi dimulainya adalah saat menstruasi hari pertama. Makanya penghitungannya dari itu. Oh, itu toh Bu. Ya, makasih Bu. Lagi silakan. Bu, izin bertanya. Ya, Salma. Untuk ibu hamil yang pada trimester 1 tidak merasakan apa-apa, maksudnya tidak mual, tidak, itu wajar atau tidak sih Bu? Wajar semua. Oh, tidak dirasakan apa-apa wajar, merasakan apa-apa ya wajar. Memang ada teorinya seperti itu. Tidak merasakan apa-apa, kalau orang Jawa bilang itu ngebu, ya. Nggak merasakan apa-apa, nggak tahu. Ternyata tahu-tahu adalah sudah kehamilan pada berapa minggu, misalkan kayak gitu. Wajar, nggak apa-apa. Dan bisa, mungkin saja itu terjadi. Terutama pada orang-orang yang ambang batas nyeri, ambang batas mual muntahnya adalah tinggi. Apa-apa dia nggak nyeri. Orang lain di gini sudah nyeri. Aduh, sudah gitu. Ada yang malah sudah jembleng-jembleng. Tapi ada orang yang alah di gini ya dia rasa nyantai aja. Nah, orang-orang yang ambang batas nyerinya tinggi, ambang mual muntahnya tinggi, orangnya biasanya sifatnya ndablek, mohon maaf, ndablek biasanya dia akan tidak merasakan apa-apa, just enjoy, jadi easy going gitu, biasanya seperti itu. Kalau yang ambang nyerinya rendah, apa-apa semua serba rendah, biasanya akan lebih merasakan. Nah, apalagi anaknya
orangnya sifatnya lebih manja, lebih lebih sensi lah. Apa sedikit itu pokoknya terasa itu biasanya akan lebih beda. Itu ya Salma ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Assalamualaikum Ibu, mau tanya. Kenapa Ragis? Tetangga saya kan hamil pada trimester pertama ini dan mengalami morning sickness yang cukup mengganggu ya Bu. Nah, kurang makan nasi, nggak mau makan nasi hampir sebulan, hampir 2 bulan lebih ya Bu. Terus tindakan apa untuk mengganti gizi yang agar tetap seimbang gitu Bu? Ya, kalau Terima dia kasih. tidak makannya karena nutrisinya adalah kalori, gantinya kalori. Kalau tidak mau makannya karena protein, ganti protein. Kalau tidak maunya karena nabati, ganti protein yang nabati gitu. Contohnya misalkan kayak gini, nggak mau makan nasi karena apa? Bau sumupnya nasi, tahu ya sumupnya nasi ya. Nah, sumupnya nasi itu nggak enak. Lah dia itu tapi doyan dengan misalkan saja kentang, ya udah gorengin kentang aja, gitu biar dimakan kentangnya. Nggak doyan sayur, ya sudah beliin yang sesuatu yang lebih mudah untuk dicerna di ketika sayur jenisnya. Makanya kadang ada yang suplemen sayur kayak gitu. Kemudian nggak doyan kalau misalkan buah apa yang oh ya udah yang cair aja belikan jus gitu gitu ya memang harus ada suplemen pengganti karena kalau tidak nanti kasihan bayinya kebutuhan bayinya nggak bagus bahkan bayinya bisa mohon maaf kecerdasannya nurun gitu kasihan jadi kalau sesuatu hal ya sudah ganti suplemen dengan yang apa bisa gitu tapi apa yang bisa itu ya jangan sembarangan doyannya mangga muda yus mangga muda terus yo ya di nah yang kalorinya harus diganti contohnya misalkan nggak doyan nasi ya sudah belikan roti tawar kasihkan keju kasih susu kasih margarin atau gluben kemudian dikasih madu misalkan nah seperti itu berikan roti bakar ya, itu kan sudah pengganti nasi cuman kita aja yang kadang orang di Indonesia kan kalau nggak makan nasi berarti belum makan padahal boleh kan seandainya boleh singkong kemudian cilembu misalkan ubi cilembu itu kan juga ada kalorinya bagus kemudian kentang roti sudah dalam adonan misalkan ya gitu ya Kristian ya Iya Bu, terima kasih banyak Bu. ada lagi Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. oh nggak apa Saya pernah mendengar kalau ibu hamil dianjurkan pada trimester 1 untuk melakukan USG untuk mengetahui kandungan itu ada di luar atau ada di dalam. Nah, itu baiknya, itu benar atau tidak, dan baiknya pada bulan keberapa ya, Bu? iya trimester 1 sekali dilakukan USG untuk betul untuk mengetahui benar-benar kehamilan itu ada di dalam apa enggak. Ya asal sudah ada proses pembentukan. Nah sekarang nek kamu tanya berarti itu pada saat kapan? Kamu kembalinya ke perkembangan janin dari bulan ke bulan. Dilihat itu mulai sudah ada kantong kehamilan kapan? Mulai ada terbentuk tangan, kaki, jantung kapan? Nah itulah dianjurkan mulainya kapan? Pada minggu keberapa? Itu dilihat dari itu. Gitu ya. Oke, Bu. Nanti buka lagi ya Salma. Oke, ada lagi? Cukup hari ini ya. Oke, hari Bu. ini untuk sementara cukup. Saya minta tolong untuk persiapan UTS-nya, tolong disiapkan saya analisa. Ya, saya analisa. Soalnya itu sudah soal analisa. Jadi sudah contoh kayak gini. Ibu hamil usia sekian dan seterusnya. Maka kemungkinan ibu tersebut mengalami apa gitu. Jadi udah analisa. Ya. Kalian belajarnya dari banyak-banyak baca soal-soal soal-soal kehamilan gitu aja. Ya. Ya ada yang hafalan tapi analisa banyak kan. Gitu ya. Oke, hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk kelompok yang selanjutnya. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam kelompok-kelompok yang selanjutnya. Saya minta tolong lebih
lebih jelas lagi di dalam pembuatan PPT-nya ya. Nanti kalau sudah diperbaiki, saya minta tolong melalui Mbak Wahyu ya. Melalui Mbak Wahyu nanti dikoordinir untuk seluruh kelompok itu mengumpulkan di Mbak Wahyu, kemudian di-share ke seluruh temannya. Gitu ya, Yuk? Oke, Ibu. Saya rasa pertemuan kita cukup. Apabila ada hal yang tidak pas, saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama. Oke. Kita nggak diberi kesempatan buat bikin soal. UTS-nya analisa kan? Ini tadi udah dokumentasi belum sih? Nggak tahu. Udah pada keluar.